permasalahannya tuh luas gitu ya, dan kalau kita pahami dari 2020 sampai dengan 2024 kasus pada mahasiswa kita tuh kita bisa bilang agak naik gitu ya. Trennya tuh meningkat dengan kasus-kasus, dengan isu-isu yang juga cukup sampai dengan pada kasus percobaan bunuh diri. Jadi dan yang paling banyak bergerak ketika kita mendapat laporan itu memang teman-teman terdekat dari dari mahasiswa yang sedang mengalami masalah. Nah, mengingat permasalahan ini semakin sensitif gitu ya, banyak hal yang bisa menjadi pemicu mahasiswa itu menimbulkan perilaku-perilaku yang mengganggu kesehatan psikologisnya, dan Pak Rektor, pimpinan universitas, Pak WR3 juga menyampaikan bahwa ini jadi isu yang krusial supaya kita bisa menyelamatkan dan meningkatkan kesejahteraan mental seluruh sivitas, tidak hanya pendidik atau tenaga kependidikan, tapi juga tentunya mahasiswa sebagai keluarga yang paling terbesar ya di Universitas Udayana. Ini yang perlu diselamatkan dalam arti supaya mereka bisa menyelesaikan studinya dengan target yang sesuai gitu ya, dengan hasil yang prestasi yang tentunya mereka harapkan gitu, dan tetap sehat mental sehingga dia nanti menjemput rencana karir mereka ke depan. Ya. Oke, bisa dijelaskan secara singkat lagi Bu, seperti apa sistematikanya? Jadi kan yang pertama ada dosen juga, ada dosen PA, sekarang mahasiswa. Sistematikanya sebagai konselor nanti itu seperti apa? Di kegiatan ini mahasiswa akan dapat pelatihan untuk mereka menjadi konselor. Masih dasar memang pelatihannya, namun setelah selesai kegiatan ini mahasiswa akan menandatangani surat komitmen atau fakta untuk mereka terlibat sebagai konselor di universitas. Jadi kehadiran rekan-rekan mahasiswa di kegiatan chapter ini ada 38 orang plus volunteer Satgas PPKS yang juga ikut hadir, karena mereka juga pasti sudah punya pengalaman ya untuk sharing dengan rekan-rekan yang akan menjadi konselor. Jadi kurang lebih universitas akan punya 40 volunteer konselor sebaya yang tersebar di 13 fakultas ataupun prodi. Setelah itu mereka akan ada program. Jadi setiap tahun mereka akan punya, bukan menargetkan menemukan masalah ya Mbak ya, tapi paling tidak mereka sudah menjalankan peran konselor sebaya dengan kita akan melakukan kompilasi isu-isu. Jadi mereka yang akan menjadi agent konselor sebaya yang akan turun ke prodi dan fakultas, membantu kita memetakan isu-isu yang sekarang sebenarnya terjadi di tingkat mahasiswa. Oke, kedepannya nanti seperti apa outputnya dari acara ini? Outputnya adalah kita bisa bersinergi antara dosen PA konselor dan volunteer mahasiswa. Semoga volunteer konselornya juga akan bisa bertambah karena student bodinya Universitas Udayana kan besar ya. Jadi sedangkan ini kita hanya baru mengambil kurang lebih 40 mahasiswa yang menjadi volunteer. Ketika mereka di SK kan otomatis mereka akan perlu lebih lebih progresif gitu untuk menemukan teman-teman yang mungkin bisa berpotensi juga untuk menambah resources volunteer yang kita miliki. Asumsinya ini bisa membantu universitas untuk dapat menurunkan angka masalah kesehatan mental di lingkungan Universitas Udayana.